Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu, nama saya adalah Bayu Anggoro Krisnamurti. Saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Fokus keilmuan saya adalah di bidang sistem enterprise, yaitu terkait rancang bangun sistem dan sebagainya. Nama saya Goisi dari program S1 Sistem Informasi, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom. Fokus keilmuan saya adalah pada tata kelola sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Puspita Paulistri Ningtyas. Saya berasal dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas C dan dari kelompok Sidakal. Di dalam video ini, kami dari kelompok Desa Kemutuklor akan mempresentasikan progres terakhir kami tentang Perancangan Sistem Informasi Desa Kemutuklor atau SIDEKEL berbasis Android. Desa Kemutuklor. Desa Kemutuklor merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada pada Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, terletak persis di lereng Gunung Slamet pada ketinggian 650 mdpl. Secara administratif, Desa Kemutuklor termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dan letak Desa Kemutuklor dari pusat kota Purwokerto ke arah utara berjarak kurang lebih 15 km. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara hutan Gunung Slamet, sebelah barat Desa Karangmangu, sebelah timur Desa Karangsalam, dan sebelah selatan Desa Kemutuk Kidul. Desa Kemutuklor memiliki curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun, dengan suhu berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Struktur organisasi Desa Kemutuklor yaitu Bapak Sarwono sebagai Kepala Desa dan Bapak Sahirin sebagai Sekretaris Desa. Lalu TU dan Urusan Umum Pak Sukarjan, Kaur Keuangan Ida Lusanti, Kaur Perencanaan Mei Triharina, Kasih Pemerintahan Lili Kustiono, Kasih Kesejahteraan Wagimin, Kasih Pelayanan Rito, Kadus 1 Darsito, Kadus 2 Sisworo, Kadus 3 Taswin, Staf Kasih Pemerintahan kita belum mengetahui. Lalu staf kasih kesejahteraan ada Erlia Aswati, lalu pramukantor ada tinggal. Lalu kita akan menerangkan tentang potensi Desa Kemutuklor. Potensi desa. Siapa yang tidak mengenal salah satu destinasi wisata satu ini? Kebun Raya Baturaden masih termasuk destinasi wisata yang sering banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Kawasan wisata Baturaden juga memiliki bumi perkemahan yang biasa digunakan untuk camping. Pada tahun 2001, tempat ini pernah menjadi lokasi Jambore Nasional Gerakan Pramuka. Yang kedua itu ada Curug Tirtasela. Curug Tirtasela adalah objek wisata yang berada di Desa Kemutuklor. Curug ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi. Oleh karena itu, destinasi ini menjadi potensi desa yang cocok untuk dikembangkan. Tirtasela berasal dari kata tirta yang berarti air dan sela yang berarti batu. Jadi kita bisa melihat air yang keluar melalui celah bebatuan yang berasal dari Sungai Purba. Yang ketiga itu ada Curug Kembar. Curug Kembar merupakan objek wisata yang berada di Desa Kemutuklor. Curug Kembar ini berjarak sekitar 2 km dari Kebun Raya Baturaden. Lalu selain desa wisata, Desa Kemutuklor juga memiliki industri rumahan yang memanfaatkan susu sapi sebagai bahan utama. Hal ini merupakan inovasi Desa Kemutuklor yang melihat potensi pasar dan peluang yang ada. Salah satu hasil produknya antara lain kerupuk susu sapi murni, permen susu sapi murni, dan makanan ringan yang berbahan dasar susu sapi murni. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang work breakdown struktur dari pengembangan proyek sistem informasi di Desa Kemutuklor. Kami membaginya menjadi 3 tahapan breakdown struktur, yaitu persiapan, analisis sistem, dan perancangan. Untuk persiapan, yang pertama adalah pembuatan tim dengan PIC TIAS. Jadi di sini kita membuat tim, akhirnya kebentuk jadi 3 orang, yaitu saya sendiri Bayu,
kemudian TIAS, dan GOSI. Selanjutnya kami membuat proposal breakdown struktur selanjutnya dengan PIC, TIAS. Jadi di sini kami membuat proposal tentang perancangan sistem informasi desa Kemutuk-Lor berbasis Android. Kemudian breakdown struktur selanjutnya yaitu dari analisis sistem. Kami membreakdownnya menjadi 4 tahapan. Yang pertama, kita melakukan observasi dengan metode wawancara langsung kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sarwono sendiri. Kemudian mulai dari pembuatan prototipe aliran data, kemudian sampai identifikasi kebutuhan software dan hardware, itu PIC-nya GOSI. Kemudian kami lanjutkan ke pembuatan laporan hasil analisis yaitu dengan PIC TIAS. Selanjutnya work breakdown struktur perancangan. Di perancangan kami membuat perancangan prototipe dengan PIC Bayu. Jadi di sini kami membuat rancangan prototipe, kemudian struktur selanjutnya yaitu pengkajian hasil prototipe sendiri yaitu PIC-nya GOSI, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan PIC TIAS. Jadi di yang terakhir kita membuat laporan dari prototipe itu sendiri, kemudian kita laporkan ke Bapak Sarwono selaku Kepala Desa. Kemudian untuk progres pengerjaan hingga saat ini adalah yang pertama itu konsultasi dengan Bapak Sarwono selaku Kepala Desa Kemutuk-Lor. Jadi kita brainstorming dengan Bapak Kepala Desa pingin yang kayak gimana aplikasinya, atau kita hanya sekedar perancangan, syukur-syukur bisa masuk ke implementasi. Untuk yang kedua, hingga saat ini kita masih mengantarkan surat tugas mahasiswa untuk melakukan observasi lebih lanjut ke penduduk sekitar, guna kita memperhitungkan kesiapan dari penduduk desa itu sendiri untuk implementasi dari sistem informasi desa Kemutuk-Lor atau SIDEKEL. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk progres pengerjaan pengembangan proyek sistem informasi di desa Kemutuk-Lor. Sekian presentasi progres dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.